Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jinan Maharani dari kelas 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan ketiga dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Di pertemuan ketiga ini membahas mengenai bab 2, yaitu penyertaan atau dalam bahasa Belandanya disebut sebagai deelneming, di mana istilah penyertaan ini diartikan juga sebagai turut serta, turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat, turut serta, dan deelneming dan sebagainya. Di mana pengaturan penyertaan ini diatur dalam buku 1 bab 5 pasal 55 sampai 62 KUHP, serta secara khususnya juga diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP dan berada di peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Penyertaan di sini didefinisikan sebagai bahwa suatu tindak pidana, apabila suatu tindak pidana yang terdapat satu tindak pidana, namun yang melakukan atau yang berbuat tindak pidana tersebut lebih dari satu, atau pelakunya lebih dari satu. Ada beberapa bentuk dari penyertaan ini, ada 5 bentuk. Yang pertama mengenai yang melakukan, yang kedua yang menyuruh melakukan, yang ketiga yang turut serta melakukan, yang keempat yang turut membujuk atau menggerakkan, dan yang kelima turut membantu melakukan. Jadi terdapat 5 poin dalam bentuk-bentuk penyertaan ini, di mana bentuk-bentuk penyertaan ini juga digolongkan, ada yang menurut KUHP dan ada juga yang menurut doktrin. Di mana menurut KUHP ini ada yang pertama ada golongan pelaku. Ini terdapat dari bentuk 1 sampai dengan 4, yaitu ada bentuk yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, serta yang membujuk atau menggerakkan. Itu termasuk ke dalam golongan pelaku, yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua ada golongan pembantu, yaitu golongan di bentuk kelima, yaitu yang membantu melakukan. Ini diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Lalu selanjutnya ada menurut doktrin. Penggolongan penyertaan menurut doktrin ini dibagi juga menjadi 2. Yang pertama, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, di mana artinya bahwa pertanggungjawaban dari pidana ini ditanggung oleh pelaku masing-masing. Ini yaitu bentuk ke-1 sampai dengan ke-3, yaitu ada bentuk yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan. Yang kedua ada bentuk penyertaan yang pertanggungjawabannya ditanggung oleh masing-masing pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Ini ada bentuk keempat dan kelima. Selanjutnya ada penjelasan mengenai bentuk-bentuk dari penyertaan ini. Yang pertama ada bentuk ke-1, di mana bentuk ke-1 ini yaitu melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau pelaku jamak. Jadi dalam bentuk ke-1 ini pelaku adalah orang yang melakukan sendiri dari perbuatan tersebut. Yang kedua ada bentuk kedua, ada menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara. Jadi dia melakukan tindak pidana namun menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal tersebut terdapat ciri-ciri yang termasuk ke dalam kategori yang melakukan. Yang pertama bahwa ada dua belah pihak yang bekerja sama, yaitu ada pelaku yang secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang kedua ada alat, di mana alat ini adalah manusia, dan alat ini harus melakukan perbuatan yang bersifat aktif serta tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Ada beberapa alasan atau sebab yang membuat seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Yang pertama, karena tidak sempurnanya pertumbuhan jiwanya. Lalu yang kedua ada perintah jabatan yang tidak sah yang diatur dalam pasal 51 ayat 2, dan yang ketiga ada adanya keadaan yang memaksa.
Lalu ada bentuk ketiga. Bentuk ketiga ini yaitu turut serta melakukan, di mana KUHP tidak memberikan definisi secara terperinci, namun terdapat di dalam MVT atau Memory Fund Draft bahwa turut serta melakukan ini adalah orang yang dengan sengaja ikut atau turut berbuat melakukan tindak pidana tersebut. Yang keempat ada penganjur, di mana yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.